A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Yasin masih yang ini bagian yang berdasarkan pembagiannya dari ayat 48 sampai 54. Ini tentang orang kafir, intinya tentang orang kafir yang mengingkari itu adanya hari kiamat, mengingkari akhirat, mengingkari manusia itu akan dihidupkan kembali. Yang kemarin sampai ayat 51 wa nufiha fis-suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, ditiuplah sangkakala, fa iza, ini izahnya bahasa Arabnya iza pujaiyah namanya, yang maknanya sekonyong-konyong, tiba-tiba dan tidak disangka, ya, karena mereka kan tidak percaya, mereka mengingkarinya. Nah, setelah ditiupkan sangkakala, ternyata gitu ya, mereka disebutnya bangkit. Mereka bangkit, mereka keluar dari kubur, kemudian mereka berjalan, mungkinlah mereka berjalan dengan cepat menuju kepada Tuhannya. Nah, di sini menggunakan fujaiyah itu untuk menunjukkan demikian. Nah, hanya dalam sekejap itu ya, tiba-tiba, sebutannya bahasa kitanya sekonyong-konyong, begitu ditiupkan sangkakala yang kedua, ternyata mereka keluar, mereka bangkit dari kubur, kemudian dengan sangat cepat itu ya mereka menuju kepada Tuhan mereka. Nah, yang tentunya yang menuju kepada Tuhan mereka ini untuk dihisab, intinya ya, meskipun orang kafir tidak dihisab, ya intinya untuk mempertanggungjawabkan semua amal gitu yang dilakukan ketika di dunia di hadapan Allah. Nah, sementara untuk orang kafir ini ya, Allah tidak mengadakan hisaban, Allah tidak mengadakan penimbangan amal, ya, bahkan Allah itu kepada mereka, orang-orang kafir itu Allah tidak mau gitulah, Allah tidak sudi melihat mereka, mendengar mereka, sehingga Allah ingin secepatnya lah mereka itu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang di dalam sebuah hadis kan dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhirat itu setelah manusia seperti yang disebut di sini dibangkitkan, keluar dari kuburnya, dikumpulkan di mahsyar, Allah memerintahkan untuk pisahkan mereka orang-orang kafir. Karena mereka ini kan tidak akan dihisab, tidak akan diadakan penimbangan amal, tidak akan diadili, mereka itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kan menunjukkan bahasanya, kalau dalam bahasa Arab itu kan dilaknat. Orang-orang kafir itu adalah manusia yang dilaknat itu oleh Allah. Ya, dilaknat itu dimurkai dengan sebesar-besarnya kemurkaan gitu dari Allahnya kepada mereka. Nah, maka Allah sudah tidak mau lagi itu mendengar mereka ngomong apa gitulah, sudah tidak mau mendengar, sudah tidak mau melihat mereka. Begitu mereka dikumpulkan, dihidupkan di mahsyar, nah dari sana kan mereka Allah perintahkan untuk pisahkan mereka orang-orang yang kafir
dan ya langsunglah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian nih ayat 52 ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah, mereka setelah bangkit, setelah dihidupkan kembali, mereka mengatakan ya wailana, celakalah kita. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah menghidupkan kami dari tidur kami? Nah, padahal kan orang-orang kafir kalau tahapan hidup manusia itu kan setelah di dunia kemudian meninggal dunia masuklah ke alam kubur atau alam barzakh, di mana di sana orang kafir kan sudah mendapatkan azab. Tapi di sini ayat ini yang menyebutnya celakalah kita. Siapa yang telah membangkitkan kita dari tidur kita ini? Nah, ternyata kan kalau disebut tidur, emang tidur gitu sebelumnya enggak. Karena orang kafir itu kan ketika di alam kuburnya, ketika di alam barzakh, mereka itu sudah disiksa kubur. Nah, saya ingat ini nih, karena tiupan sangkakala itu kan ada 2 kali. Tiupan sangkakala pertama ini yang peluit panjang lah ya mah, peluit terakhir. Ya, peluit panjang gitu sebagai pertanda selesainya alam dunia. Itu kan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Selesailah alam dunia. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua itu sebagai tanda gitu, peluit dimulai babak kedua, kick off babak kedua dimulai. Ada jeda antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ada hadis yang menyebutkan antara tiupan sangkakala dengan tiupan sangkakala yang kedua itu ada yang menyebut manusia itu betul-betul mati dalam arti sesungguhnya. Manusianya ya yang matilah, mati. Beda dengan ketika meninggal dunia dalam arti meninggalkan dunia menuju alam barzakh itu kan tidak ada mati. Karena yang disebut kematian itu kan dikeluarkannya ruh dari jasad itu dalam keadaan hidup. Ketika dicabut gitu ruh dari jasad itu dalam keadaan hidup, artinya orang yang mengalami hal tersebut itu mengetahui apa yang dialaminya. Ketika dicabutnya dia tahu, bahkan sejak malaikat mautnya datang kan manusia itu tahu ada malaikat maut yang datang. Ketika dicabutnya manusia itu tahu, merasakan bagaimana sakitnya gitu ya, dicabut nyawa, dicabut ruh. Setelah lepas dari jasad, hidup. Mereka tahu, mereka merasakan diperlakukan seperti apalah gitunya oleh malaikat yang mencabut nyawanya ini. Kemudian ketika dimasukkan ke alam barzakh, tahu, merasakan, artinya mereka hidup. Nah, tapi dengan tiupan sangkakala yang pertama ini maka hilang gitulah, sebutlah hilanglah seluruh alam raya ini termasuk dengan manusianya. Nah, kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia itu hidup lagi dan sudah berada di akhirat. Berapa lama gitunya jeda antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua? Kalau nggak salah di dalam kitab Burikok ya, dalam kitab Burikok itu di antara penjelasannya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut ada yang mengatakan kurang lebih sekitar 40 hari dari tiupan sangkakala yang pertamanya sampai ke tiupan sangkakala yang kedua. Nah, 40 hari ini berarti orang-orang kafirnya, orang-orang yang mendapatkan azab kubur itu istirahat, berarti 40 hari lumayan istirahat gitu dari merasakan.
Karena ketika di alam mahsyar, ketika di alam barzakh atau di alam kuburnya mereka disiksa. Tapi ayat ini mengatakan seperti ini. Mereka berkata, celakalah kita ini. Siapa yang telah menghidupkan kita min marqadina itu dari tidur kita? Emang mereka tidur? Emang mereka istirahat? Ini kan tentang orang kafir nih ya. Ini kan tentang orang kafir. Tak 40 hari ta. Jeda antara waktu tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Itu yang kalau di dalam ayat Al-Quran yang maknanya kurang lebihnya, di dalam ada ayat yang maknanya kurang lebih, ketika terjadi kiamat itu musnahlah segala sesuatu kecuali Allah. Ya musnah gitu ya, musnah, nah hilanglah segala sesuatu kecuali Allah. Selain Allahnya ya hilanglah semuanya pokoknya. Nah, ketika dibangkitkan lagi, mereka sudah merasakan ya wailana, celakalah kita. Nah, siapa yang telah menghidupkan kita dari tidur kita ini? Haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Nah, inilah ya haza itu ya inilah ma wa'ada rahman. Ini paling sering ya Allah menyebut Ar-Rahman. Allah paling sering ya menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu kan maknanya adalah pencipta yang membuat, yang mengadakan rahmat. Dan pemilik, gitunya arti Ar-Rahman itu pencipta yang menciptakan dan yang sebagai pemilik dari rahmat. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah, wasodaqal mursalun, dan terbuktilah benar, gitunya, terbuktilah benarnya al-mursalun itu para utusan. Nah, karena kan untuk setiap generasi manusia itu Allah sudah mengutus manusia, mengutus nabi, mengutus rasul yang menerangkan hal tersebut. Nah, maka nanti di akhirat ketika orang-orang yang durhaka lah intinya ya, ketika orang-orang yang durhaka kaget setengah mati, ketakutan yang luar biasa. Nah, dikatakanlah kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah. Ya, karena Allah sudah menerangkan, Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menjelaskan tentang semuanya yang yang akan terjadi, yang akan dialami itu oleh manusia di akhirat, itu sudah Allah jelaskan. Tapi kan dasar mereka ini kan disebutnya mereka kan mengingkari. Mereka kan tidak mau percaya, mereka mengingkari apa yang Allah terangkan. Nah, nanti di akhirat setelah benar-benar terbukti, setelah benar-benar manusia berada di sana, ini akan dikatakan seperti ini. Nih, apa yang dulu Allah janjikan. Nah, kemudian di surat ini juga kurang lebihnya ada yang seperti ini, yang surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat hampir ke akhir. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shodiqin. Nah, manusia malah bersikap seperti ini terhadap para utusan Allah, terhadap apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh para utusan Allah itu mereka wa yaquluna, mereka mengatakan mata hazal wa'du, malah menantang gitu, mana lah kiamatnya buru-buru munnya mah. Ada ininya mata hazal waktu, mana kapan kiamat itu, in kuntum shodiqin, jika kalian itu benar. Bukannya, karena kalau di ayat yang lain manusia itu malah mengatakan demikian, bukannya bersegera gitu ya, bukannya bersegera minta ampunan.
Ya bukannya bersegera gitu minta ampunan, minta apa namanya sebutnya lah dirahmati, diridhoi itu oleh Allah, itu malah mereka mengatakan demikian. Mata hazal wa'du, kapan yang dijanjikan itu, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Kemudian jawabannya lanjutan ayatnya, qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah, hanyalah ilmu tentang hal tersebut ada pada Allah. Wa innama ana nazirum mubin, aku ini hanya menyampaikan ancaman dari Allah tersebut. Wa hadza ma wa'ada rahman, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah, wasodaqal mursalun, dan inilah terbuktikan, seolah-olah begitu, seolah seperti itulah terbuktikan, benar kan gitu kan, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh para utusan Allah itu benar. Alah, yang ini yang semaknanya sejalan. Di itu surat At-Takatsur, ya Allah menggambarkan dengan perilaku manusia seperti itu. Alhaakumut takatsur. Alhaakum itu telah melalaikan kalian. Ya, telah melalaikan, telah memalingkan, membelokkan, mengalihkan kalian. At-takatsur yaitu sikap berlomba ingin menjadi yang terbanyak. Hatta zurtumul maqabir, bahkan hal seperti itu kalian lakukan sampai mati. Hatta zurtumul maqabir itu hingga kalian dikubur. Kalla saya'lamun, ya, tidak sekali-kali. Artinya bahwa hal itu salah besar. Ya, kalau manusia lalai, dan yang melalaikannya itu adalah sikap at-takatsur, pokoknya ingin menjadi yang terdepan, yang terbanyak, yang tertinggi itu dalam urusan keduniaan. Bahkan sampai mati itu kan, hatta zurtumul maqabir. Kitu hirupna jelema. Kalla saya'lamun, tidak sekali-kali. Artinya ini kalla ini kan huruf tahdid namanya, huruf tahdid disebutnya. Ini yang kalla ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah nih sebelumnya. Kalau di ayat tersebut, yaitu salahnya itu alhaakumut takatsur itu malah ini salah besar. Kalau manusia itu kan ingin menjadi yang terdepan, tertinggi, terbanyak, yang ternya itulah dalam urusan keduniaan. Salah besar manusia berbuat demikian. Kalla saya'lamun, tidak sekali-kali, nanti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, oleh Allah diulang lagi, nanti mereka akan tahu. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun, ya ayatnya. Tidak sekali-kali kalian nanti akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lagi ini berkali-kali, berartinya Allah mau salah gitu deh gitu. Kalla lagi itu artinya Allah menekankan di sini salah kalau manusia seperti itu. Summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau mereka tahu, kalau kalian kalla saufa ta'lamun, ya, kalian akan mengetahuinya dengan yakin. Kalau setelah disebutnya, kalau setelah melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siapa yang tidak yakin? Ya, artinya kan kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri, ya siapa yang tidak yakin? Sudah terlihat, sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri.
saufa ta'lamuna kala saufa ta'lamuna law ta'lamuna ilmal yakin tanu ieu tah la tarawunal jahim, kalian akan melihat neraka jahanam. Nah, setelah melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan benar-benar neraka itu persis di depan mata, siapa yang tidak yakin kalau sudah demikian? Dan justru ayat itu kan mengingatkan jangan sampai, artinya jangan sampai mengatakan oh iya percaya, iya yakin, setelah nerakanya betul-betul ditampakkan di depan mata, terlihat dengan mata kepala sendiri. Apa baru bau mengatakan begitu? Oh nya geuning yakin neraka teh aya. Telat atuh sekali teh. Lillah. Borang atuh ya kieu kakara. Nah, hal seperti itunya di dalam Al-Qur'an itu banyak, artinya sebetulnya kan Allah mengingatkan berulang-ulang, mungkin puluhan lah yang mengingatkan demikian. Artinya jangan sampai manusia itu menyesal setelah benar-benar nanti berada di sana. Ya, jangan sampai manusia itu nanti menyesal setelah berada di sana, setelah berada di akhirat. Di antaranya dengan latarawunal jahim, mereka melihat langsung dengan mata kepala sendiri neraka jahanam itu menyala-nyala di hadapan mereka. Ya kalau sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siapa yang tidak yakin? Ini yang Allah peringatkannya, jangan sampai menyesal seperti itu. Dan juga ininya satu hal lagi, artinya pelajarannya dari hal-hal seperti ini, bahwa Allah tidak, bahkan sejak di dunia nih, sejak di dunia bukan hanya di akhirat, Allah tidak pernah menyiksa tanpa peringatan sebelumnya. Ya, Allah tidak pernah menyiksa gitunya perorangan kah, satu kaum kah, seluruh manusia kah. Ya, Allah tidak pernah menyiksa tanpa ada peringatan dulu sebelumnya. Nah, sehingga sebetulnya manusia yang disiksa oleh Allah itu mereka menyadari sebetulnya inilah yang pantas kami dapatkan. Ya, orang-orangnya yang kemarin ayat atau hadis saya lupa lagi ya. Orang-orang yang masuk neraka itu mereka menyadari bahwa dirinya memang pantas masuk neraka. Apalagi nih ya setelah catatan amalnya diberikan kepada mereka, mau mengelak bagaimana? Kan catatan amal setiap orang nanti kan akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Indikasinya kan dari mana catatan amal itu didatangkan? Kalau datangnya dari arah sebelah kanan, itu indikasi aman berarti. Tapi kalau catatan amalnya datangnya diberikannya dari arah belakangnya, maka itu indikasi bahwa ini orang celaka. Ya apalagi ya kalau setelah melihat catatan amalnya sendiri, karena itu di ayat apa yang orang kafir yang mengatakan ini catatan apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, bahkan sampai kepada hal yang bubuk, nah ada catatannya, mau mengelak bagaimana? Sehingga orang-orang yang harus masuk neraka, mereka menyadari, mereka nggak akan menolak. Mereka menyadari bahwa ya itulah yang pantas mereka dapatkan. Nah makanya yang ada ya tinggal penyesalan karena sudah nggak bisa diubah lagi. Ya tinggallah penyesalan mereka dengan yang tadinya mereka sendiri menyadari bahwa mereka memang pantas dan harus masuk neraka. Nah ininya haza ma wa'ada rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun, dan terbuktilah al-mursalun itu jamaknya al-mursalun para utusan itulah, terbuktilah para utusan Allah yang dulu ketika di dunia itu menyampaikan ancaman, menyampaikan kabar gembira. Ini kalau bagi mereka ini ancaman gitu ya,
benarlah itu ancaman yang dulu disampaikan oleh para utusan Allah. Ya itu yang tadi di surat Al-Mulk itu yang wa yaquluna, mereka mengatakan mata hazal wa'du, kapan yang dijanjikan itu terjadi, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Jawablah wahai Muhammad, innamal ilmu indallah, ilmu tentang hal tersebut hanya ada pada Allah. Wa qul, dan katakanlah innama ana nazirum mubin, aku ini hanya membawa kabar ancaman, aku ini pembawa kabar yang benar. Benarnya itu bukan kabarnya, akunya ini benar gitulah. Aku ini pembawa kabar yang benar. Ya dasar mereka seperti ini kan, mereka itu mengingkari, dan barulah ya apa namanya sodomi, jadi sebesar apa gitunya rasa kagetnya mereka begitu dihidupkan kembali, muncul di mahsyar dengan situasi yang sangat mengerikan. Sementara hal tersebut itu yang selama hidupnya, kalau orang kafir ya, selama hidup di dunia mereka ini kekeh tidak percaya. Ternyata terjadi kenyataan. Nyatalah itu, hari itu benar-benar terjadi. Coba kagetnya seperti apa mereka. Bisa kita bayangkan sesuatu yang sama sekali tidak dipercayai lalu benar kejadian. Bahkan sampai mereka mengatakan di awal ayat ini kan mereka sudah mengatakan seperti itu, begitu dihidupkan lagi celaka nih kita. Karena mereka mendapatinya apa yang selama hidup di dunia mereka menolak, mengingkari gitulah. Dengan pengingkaran yang besar sebutannya ya, pengingkaran yang besar terhadap hal seperti ini. Pada saatnya nanti mereka akan dibangkitkan dengan kaget dan ketakutan yang luar biasa. Nah, ayat 53 nih. In kanat illa soihatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdurun. Lino ya ayatnya. In kanat illa soihatan wahidatan. Prosesnya berarti lahnya in kanat illa soihatan wahidatan. Tidaklah hal tersebut itu terjadi illa soihatan wahidatan, kecuali hanya dengan satu suara, yaitu suara tiupan sangkakala ya. Tidaklah hal itu terjadi kecuali hanya dengan telah ditiup peluit. Ditiuplah peluit kick off, mulailah. Ini susunan yang demikian ya. In kanat illa soihatan wahidatan, hal seperti itu padahal ini kan bagi manusia, anggapnya bagi manusia yang disebut kiamatkah, yang disebut manusia akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, ini kan peristiwa yang amat sangat besar nih bagi manusia. Ternyata kalau bagi Allah kan hanya menyebut seperti ini, atau gampang kalau gitu mah tinggal tiup peluit jadi. Ya in kanat illa soihatan wahidatan. Yang tadilah kick off-nya gitu ya, mulainya kehidupan akhirat itu bagaimana? Gampang kata Allah, tiup sangkakala, udah mulai. Sudah terjadi dan berjalanlah seperti yang sudah Allah sampaikan. Ya, sejak mulai itu manusia dihidupkan, dibangkitkan sampai seterusnya yang pada akhirnya ya abadilah di akhirat dengan dua tempat bagi manusia, surga dan neraka. Ini semudah ini gitu katakanlahnya, bagi Allah itu semudah ini nih. Di susunan kalimatnya demikian. In karena hal seperti itu, kalau manusia kan kagetnya setengah mati tadi. Karena mereka kan menjalani peristiwa yang sangat ini kan. Kalau memperhatikan
Kalau memperhatikan tahapan hidup manusia, kalau di dunia itu kan kadarnya serba rendah semuanya. Kalau selama di dunia kan segala-galanya itunya kadarnya kadar dunia. Kadarnya rendah gitu kan, kemudian kejadiannya tidak lama, waktunya tidak lama, jumlahnya sedikit. Itulah dunia, memang seperti itu karakternya. Tapi ketika mereka masuk ke alam kubur, kagetnya setengah mati bagi mereka, bagi yang tidak percaya. Karena sudah beda lagi, kadarnya sudah naik. Andai nih, misalnya orang yang sudah jelas-jelas nih ya, Allah sebutkan bahwa mereka itu diazab, disiksa di dunianya. Misalnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Fir'aun, kan mereka itu disiksa oleh Allah ketika di dunia karena mereka kufur. Siksaannya seperti apa? Ya nggak lama, hanya dengan Allah mendatangkan air bah, banjir besar, tenggelam berapa lama? Mungkin hanya hitungan menit, mereka kan mati semua. Karena manusia kan emang ada yang mampu bertahan berapa menit di dalam air. Firaun juga sama kan, dilalap-lalap dilalap-lalap gitu, bertahan berapa lama manusia berada di dalam air. Artinya kan tidak lama, azabnya itu hanya berlangsung sekitar sekian menit lah, hanya ditenggelamkan, matilah, tenggelam. Kaum Nabi Nuh, Firaun juga kan matinya ditenggelamkan, nggak lama kan, makanya waktunya tidak lama. Kemudian rasa sakitnya juga tidak lama, juga tidak dengan kadar rasa sakit seperti apa. Tapi begitu masuk alam kubur, mereka disiksa selama di alam kubur, waktunya sudah mulai jauh lebih lama. Jadi alam kubur ya, waktunya sudah mulai lebih lama. Firaun kan disiksa di dunianya oleh Allah kan, ditenggelamkan sampai mati berapa lama? Hitungan menit manusia mati dalam air. Begitu masuk alam kubur, sampai hari ini Firaun masih disiksa. Masuk ke alam mahsyar lebih lama daripada alam kubur, daripada alam dunia. Dan terakhir, tanpa batas waktu, disiksa selamanya. Kan terus berarti naik. Demikian juga dengan kadarnya. Disiksa di dunia, yang namanya disiksa itu katakanlah sakit rasanya, iya. Begitu masuk ke alam kubur, kadarnya naik, rasa sakitnya lebihnya, yang dirasakan lebih sakit lagi. Di mahsyar lebih sakit lagi. Terakhir di nerakanya, eta puncaknya. Nah untuk ini kembali ke sini nih ya. In kanat illa soihatan wahidatan. Ternyata bagi Allah itu kan semuanya, katakanlah, bagi Allah itu semuanya serba mudah. Bagi Allah itu semuanya serba mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Bahkan yang oleh manusia dianggap, untuk manusia kan kiamat itu peristiwa besar yang entah seperti apalah. Kan sangat besar. Kalau dibandingkan dengan tahapan hidup sebelumnya, sebelum kiamat, sebelum mahsyar kan alam kubur, sebelum alam kubur kan dunia. Berarti itu kan tahapan yang terus naik, gitu kan, terus naik kadarnya, waktunya, jumlahnya. Ternyata bagi Allah itu kan yang terbesar, katakanlah bagi manusia kan kiamat, akhirat itu satu peristiwa besar, sesuatu yang sangat besar. Ternyata bagi Allah itu hanya atau tiup piriwitna jadi weh. Ya, hanya dengan cara meniupkan sangkakala ya terjadilah. Mulailah itunya kehidupan, tahap kehidup akhirat bagi manusia. Sementara manusianya sendiri tadi kan kagetnya, ketakutannya yang sangat besar karena itu peristiwa besar kalau bagi manusia. Nah bagi Allah, jadi sekarang kalau apa namanya disiksa gitu, kalau disiksa gitu di mahsyar, belum ke neraka nih, disiksa di mahsyar, manusia, bagi manusia itu kan sudah dalam apa namanya kadar itunya yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya.
Ada cek Allah teh berenang, biar sakit itu cek Allah teh biar gak dijajak biar gak sakit itu. Oh bagi manusia itu sangat besar, sangat beratnya menjalani kehidupan yang ini. Tapi bagi ini menunjukkannya, tapi bagi Allah hal tersebut itu ternyata amat sangat mudah. Ini menunjukkannya karena kan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mudah itu sebetulnya ini kalau bagi manusianya, kalau bagi manusia, katakanlah ada satu masalah yang menurut si A, wah ini berat nih, wah ini sulit nih. Ternyata bagi si B, oh biar kieu. Kenapa sih bisa beda? Kenapa bisa bedanya kalau si A mengatakan, wah ini masalah berat nih, ini masalah sulit nih. Ternyata bagi si B misalnya masalah tersebut, itu gampang nu kieu mah. Kenapa si B bisa mengatakan ini gampang, ini ringan? Benar ini masalah tapi gampang lah, ringan lah. Ini adalah ilmu kuncinya. Bagi orang yang berilmu, bagi manusia yang punya ilmunya, ada masalah nggak? Nggak akan ada. Artinya yang jadi masalah yang kemudian terasa berat, sulit, itunya mengatasinya lama. Kalau yang punya ilmunya nggak akan demikian. Nah sementara Allah itu maha berilmu, semuanya berada di dalam ilmu Allah. Makanya bagi Allah apa yang sulit nggak ada. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit karena semuanya dikuasai. Karena Allah lah pemilik ilmunya. Itu di surat Al-Mulk yang tadi, qul jawablah oleh Muhammad, innamal ilmu indallah, hanyalah ilmu tentang hal tersebut ada pada Allah. Allah memiliki ilmunya sehingga bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Karena selain ilmunya yang tanpa batasnya, Allah juga kemampuannya, artinya kan kemampuannya disebutnya Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah nggak bisa? Ya apa yang Allah nggak bisa? Allah pasti bisa. Karena kemampuannya juga yang tanpa batas. Ilmunya tanpa batas, kemampuannya tanpa batas. Nah pasti akan menjadi seperti itu bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang berat. Ini ayat ini menggambarkan in kanat illa soihatan wahidatan. Kalau bagi manusia bahkan nah ini kalau bagi manusianya yang tidak beriman atau yang lemah iman. Alah, yang tidak beriman atau yang lemah iman, mereka akan mengatakan, wah bagaimana manusia akan dihidupkan lagi? Itu bagi manusia atau sebutlah menurut akal sihnya, menurut akal manusia, menurut kemampuan manusia itu akan dihidupkan lagi. Kumaha carana? Ya bagaimana caranya? Itunya manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah Allah ternyata hanya menggambarkannya seperti ini. Sedemikian mudahnya bagi Allah. Nah sebetulnya kan kalau bagi orang yang beriman, orang yang percaya akan hal tersebut, percaya akan ilmu Allah tanpa batas, kemampuan Allah juga tanpa batas. Dengan demikian berarti kan menunjukkan bagi Allah tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat bagi Allah. In kanat illa soihatan wahidatan. Ini sederhana sekali nih ya, menunjukkan demikian. Artinya bagi Allah itu amat sangat mudah. Apalagi kan semuanya apa yang berlaku sejak Allah menciptakan alam raya, sejak Allah menciptakan kehidupan ini, mulai dari Allah menciptakan hingga berjalanlah semuanya sampai hari ini, dan akan terus berlanjutnya seperti yang sudah Allah terangkan. Nanti akan terjadi kiamat, nanti manusia akan dihidupkan kembali, dipindahkan dari alam dunia ke alam akhirat. Itu kan sudah Allah rencanakan,
sudah Allah rencanakan, dulu Allah membuat konsepnya, berarti kan Allah hanya tinggal menjalankan apa yang dulu itu Allah rencanakan. Sehingga itu Allah bisa menerangkan akhir gitu dari yang namanya mungkin disebut seperti ini ya. Akhir dari kehidupan ini seperti apa? Akhirnya itu adalah surga dan neraka. Itulah akhir dari yang namanya kehidupan. Seperti apa akhirnya? Abadi. Ya abadilah itunya manusia itu di surga atau di neraka. Nah semuanya itu sudah Allah sampaikan, sudah Allah terangkan. Nah Allah bisa menerangkan demikian ya karena Allah dulu yang merencanakan, Allah yang mewujudkan. Ini kalau mungkin masih ingat nih hadis yang menerangkan ini, sebelum mungkin boleh disebut seperti ini ya, sebelum benar-benar jadi itu Allah itu menciptakan seluruh makhluknya, Allah membuat konsep, membuat perencanaan semuanya ini selama 50.000 tahun. Ya Allah sendirian, karena kan sebelum Allah menciptakan sesuatu selain Allah itu tidak ada. Ya, sebelum Allah menciptakan selain Allah itu tidak ada, karena semuanya selain Allah itu ciptaan Allah. Ketika Allah belum menciptakannya, ya belum ada. Berarti Allah itu sendirian. Tak seolah-olah Allah itu asik gitulah merencanakan, gitunya akan menciptakan, dan begitu mulai diciptakan terus lanjutannya bagaimana? Nah itu oleh Allah direncanakan. Allah merencanakannya dalam waktu 50.000 tahun dengan kemampuan, dengan ilmunya yang tanpa batas, kemampuannya tanpa batas. Jadi pantaslah kalau seluruh ciptaan Allah ini sempurna, tidak ada yang gagal, tidak ada yang kurang, semuanya sesuai dengan apa yang sudah Allah rencanakan. Sejak mulai Allah menciptakan seluruh makhluknya, sudah Allah rencanakan akhirnya akan seperti apa. Yaitu akhirnya itu adalah abadilah. Kalau kita sebut manusianya, abadilah manusia itu di surga atau di neraka. Sementara Allahnya di arsy ya, Allah mah sampai kapanpun Allah akan di sana, di arsy. Itulah tempat tinggal Allah. Berdampingan ternyata kan antara surga dengan arsy, dengan tempat tinggal Allah itu berdampingan, tidak berjauhan. Dan yang paling dekat ke arsy itu adalah tingkatan surga yang paling tinggi. Orang yang berada di surga tingkatan paling tinggi bisa melihat arsy itu nanti seperti apa sih kerajaan, sebutannya kerajaan Allah itu seperti apa, karena kan sudah disebut-sebut, sudah diterangkan oleh Allah. Allah itu tinggalnya di sana. Kalau orang yang tingkatan surga di bawahnya, mereka akan melihat tingkatan surga yang di atasnya. Seperti kita, Rasulullah menyebutkan, seperti kita melihat bintang di ufuk timur dan ufuk barat. Ini penghuni surga melihat tingkatan surga di atasnya. Yang di atasnya, ya yang melihat tingkatan surga yang di atasnya. Nah surga yang paling atas, yang paling tinggi, di atasnya apa? Arsy, itu tempat tinggal Allah. Itu semuanya sudahnya direncanakan. Ini dari ayat ini nih luar biasa nih, kalimatnya pendek nih, in kanat illa soihatan wahidatan. Ini menunjukkan bagi Allah hal seperti itu tidak lain hanya tinggal ya itulah, ya ditiuplah peluit gitu, ditiuplah sangkakala sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Begitu ditiup benarlah terjadi. Yang ternyata kan tadinya orang kafir itu mengatakan, berteriak gitulah,
karena mereka ini merasa kagetnya dan ketakutan yang luar biasa, mereka mengatakan, celakalah kita. Ya, siapa yang telah menghidupkan kita dari tidur kita ini? Yang padahal hal tersebut in kanat illa sayhatan wahidatan, hal itu tidaklah kecuali hanya tiupan sayhatan wahidatan, itu hanya dengan satu tiupan. Fa iza hum jami'un ladaina muhdharun. Ya, ternyata manusia itu faizanya ternyata hum mereka manusia jami'un, faiza hum jami'un, ternyata mereka seluruhnya ladaina berada di hadapan kami, muhdharun dihadirkan, mereka dihadirkan di hadapan Allah, di hadapan kami. Ini kan menunjukkan itu ya, dimulainya kehidupan akhirat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua. Dengan ditiupkan sangkakala yang kedua, mulailah kehidupan akhirat dan manusia sudah berada di akhirat. Ternyata semua manusia itu sudah dihadirkan di hadapan kami, berada di akhirat. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Ini sering ini ya, kalau orang yang merasa disakiti, itulah. Kalau ada orang yang merasa disakiti ini suka mengatakan kurang lebih seperti ini, kalau di dunia bisa lolos, tapi nanti di akhirat akan ada pengadilan yang sesungguhnya. Jika nyawa ngomong gitu nanti di akhirat akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Gering salah ladar, emang manehna mau diadili? Rasa ante itu nurek diadili teh yang menyakiti na wungkul gitu, ari manehna diadili mah. Ya, kalau ada yang merasa disakiti, dizolimi gitulah oleh orang lain, tapi dia tidak bisa membalas, kemudian dia akan mengatakan, ya kan bayalah di dunia mah lolos gitu, tapi kayak di akhirat, jika nunya, siga batur wungkul kan urek dihisab teh, siga batur wungkul kan urek diadili teh, padahal dirinya juga sama. Fal yauma ini fa-nya ini jawab maka gitulahnya nih, maka pada hari ini kita sering menerjemahkan harinya, nggak salah juga sih, artinya nanti masa waktu saatnya di akhirat, maka pada masa, pada waktu, pada saat ini, yaitu ketika di akhirat, maka pada hari ini la tuzlamu nafsun syai'an, tidak ada satu diri pun yang dianiaya, yang dizolimi, dicurangi gitulahnya, dicurangi oleh Allah. Ini pada beberapa ayat sih yang maknanya demikiannya. Tidak dizolimi, tidak dianiaya, tidak dicurangi oleh Allah dengan cara tidak ada amal yang disembunyikan oleh Allah. Kalau memang benar orang itu punya amal soleh, pasti akan tercatat semuanya dan diberi balasan. Tidak ada yang tidak diberi balasan. Dan juga Allah tadinya tidak berbuat aniaya, tidak berbuat zalim, tidak berbuat curang. Jadi tidak ada jumlah dosa yang ditambah oleh Allah. Tambahanlah ngarah ke neraka. Atau Allah curang kalau begitu. Allah zalim. Semuanya hanya akan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh manusia selama di dunia, dan itu berdasarkan catatannya ada, karena kan ada malaikat yang mencatat amal. Kemudian bukti juga ada.
Berdasarkan apanya? Bukti kan harus ada, bukti kan harus dihadirkan. Eta contohna anu eta teh anu zakat onta. Zakat unta, orang yang memelihara unta tapi tidak mengeluarkan zakatnya, nanti kan untanya dihadirkan di akhirat. Orang yang ini hadisnya yang orang yang memelihara kambing, orang yang memelihara sapi itu kan tiganya. Kalau ternak, unta, sapi, kambing, ini ada zakatnya. Tapi lamun ngukut reungit mah ngukut reungit mah teu zakat lah, ngukut reungit mah atuh kudu dikukut, kita reungit mah geus loba. Tapi kalau binatang lain memelihara ayam kah, kelinci gitunya, itu enggak ada zakat ternaknya, zakat peternakan. Nah di hadisnya itu orang yang memelihara unta, sapi, kambing, mereka tidak mengeluarkan zakatnya, itu nanti unta, sapi, kambing itu nanti dihadirkan di akhirat, bahkan di mahsyar. Unta itu nanti yang akan menyiksa orang tersebut, sapi itu yang akan menyiksa orang tersebut, kambing itu yang akan menyiksa. Ya, artinya kalau diperlukannya ya binatang gitu yang diperlukan ya nanti akan dimunculkan di akhirat sesuai dengan keperluannya. Geus nyiksa mah ngaleungit teh ontana gitu. Ya setelah unta itu menyiksa orang tersebut, unta itu akan menghilang. Ya sapinya, kambingnya gitu ya sudah hilang karena keperluannya hanya untuk itu. Nah artinya catatannya lengkap ya karena malaikat. Kemudian yang ini juga nih. Ini nih hadis yang ini. Di antaranya ini banyaknya yang maknanya seperti ini. Abu Sa'id Al-Khudri dia berbicara kepada seorang anak gembala, bertanya gitu ya, kamu kalau menggembalakan kambing suka kemana? Oh ya kemana lah itunya menggembalakan kambing, tunggul gitu, tengah-tengah di tengah, oh sih di mana ya? Si gerok-gerok gitu. Tengah-tengah, ya di mana? Nah kemudian Abu Sa'id dia memerintahkan, jika kamu berada di entah di manalah, bukan bisa jadi di sana tidak terdapat seorang pun ya karena kan terus saja kan mengikuti kambingnya. Sementara kambing kan mereka hanya berdasarkan naluri, mereka tahu sebetulnya makanan itu ada di mana meskipun jauh mereka akan perginya ke sana. Nah, jika kamu berada di sendirian ya, jika kamu berada sendirian di tempat yang ya kalau dulu kita bayangkan di tengah gurun ini sendirian. Jika datang waktu sholat maka azanlah kamu dan yang keras azannya. Ya, itu Abu Sa'id Al-Khudri memerintahkan yang keras azannya. Ini hadis ini kalau oleh Imam Bukhari ditempatkan di dalam bab mengeraskan azan judulnya. Yang mengeraskan azan itu ya. Nah hadisnya yang hadis tersebut. Padahal kalau menurut logika mau berteriak-teriak sekeras apapun ya emang yang mendengar siapa? Kambing percuma, itu udah kambing mau ambil berjamaah. Udah kambing mau berjamaah. Kambing lah ya, kambing lah ya yang nggak berjamaah. Tapi Abu Sa'id kan mengatakan azan lah yang keras. Karena nih di dalam hadisnya, karena tidak ada batu kah, rumput kah, pohon kah, malaikat kah, jin kah yang mendengar azan itu kecuali mereka akan menjadi saksi. Artinya dihadirkan kan nanti jadi saksi. Ya rumput katakanlah ya rumput, batu, itu pasir dan semuanya itu akan menjadi saksi. Spion berarti ini spion dari Allah tuh di mana-mana. Makanya kan kalau seseorang sedang sendirian terus melakukan apa, emang nggak ada yang lihat, itu tembok itu lihat. Tembok itu menyaksikan dan itu nanti akan laporan, akan dijadikan saksi oleh Allah.
Hadis barusan kan karena tidak ada batu gitunya, tidak ada batu, pasir, rumput, jin, malaikat yang mendengar azan kamu kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Lengkap berarti tanya catatan puguh deui nya dari malaikat. Jadi benar sebetulnya kan tidak ada benda mati sebetulnya. Manusia saja yang mengkategorikan ini benda mati, ini makhluk hidup, ternyata enggak semuanya. Ada tembok nyatet itu teh. Ini tembok ini sedang mencatat, berarti kan yang nanti tembok ini akan dijadikan saksi. Ya hadis tadinya jelas menunjukkan, saya ingat tuh redaksinya demikian tuh, batu itunya batu, rumput, jin, malaikat yang mendengar kamu azan itu akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Nah, artinya kan pelajarannya nggak ada tempat yang aman untuk berbuat dosa. Tidak ada tempat yang aman untuk berbuat dosa dalam arti, wah nggak ada yang tahu, wah nggak ada. Allahnya sendiri sebetulnya kan muraqabah disebutnya kan, Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Makanya inilah yang ditanamkan gitu di dalam Islam, yaitu ihsan. Ihsan itu adalah kamu beramal soleh seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu maha melihat. Nah, artinya kan itu untuk kalau ihsan itu kan arti ihsan itu berbuat baik, beramal soleh. Ini kan juga berlaku untuk sebaliknya. Emang Allah melihat itu hanya yang beramal soleh, kalau yang berbuat dosa Allah melihat nggak? Nah, kalau yang berbuat dosa gitu Allah melihat nggak? Ini satu lagi nih, yang ini nih Umar bin Khattab atau Ibnu Umar bin Khattab kalau nggak salah. Juga nih hadisnya terkait dengan anak gembala. Jadi di tengah padang pasir lah bertemu dengan seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambingnya. Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana kalau satu kambingnya saya beli, kita sembelih sekarang, kita makan ramai-ramai, kamu juga ikut. Coba kalau pikirannya, ya siapa yang tahu kan? Tidak akan ada yang tahu. Si orang ini mengatakan, anak gembala ini, oh ini bukan punya saya. Ini bukan punya saya hanya bekerja, hanya saya non buburuh bahasa Sundanya, buburuh ngangon ini nu batur domba nama. Suka kejadian ya? Gembala kambing gembala kamu itu hilang, ya sering. Tuh gitu bang, ada aneh meureun leungit tinggal laporan, hari ini hilang satu. Dan itu kan bukan hal yang itu hal yang biasa terjadi. Nah, si ini nih anak gembala ini yang mengatakan kalau kurang lebihnya, kalau aku melakukannya lalu Allah itu di mana? Yang maknanya bahwa sebut Allah di mana teh? Apa Allah itu sedang di mana sehingga Allah tidak tahu? Kalau saya melakukannya lalu Allah itu di mana? Kan maknanya apa Allah itu sedang tidak di sana, tidak menyaksikan? Nah, si anak gembala ini maksudnya bahwa kalau aku melakukan hal tersebut itu sebetulnya aku itu melakukannya persis di hadapan Allah karena Allah Maha melihat. Ya, kalau aku melakukannya sebetulnya aku melakukannya itu persis di hadapan Allah karena Allah Maha melihat. Wah hebat anak ini, kata si Umar bin Khattabnya. Wah bener nih anak ini. Ya kalau begitu ayolah kita makan ini makanan yang ada makanan dari yang yang saya punya gitu ya. Kemudian si anak itu menjawab, maaf saya sedang saum. Aduh ya budak. Ya tuh ngangon domba panas ereng-erengan, sebetulnya ngangon domba panas ereng-erengan dari pagi sampai sore. Dia saum.
Kenapa kamu sawu? Apa kamu tidak haus? Gitu kan menggembala kambing ke tengah gurun gitu. Ya, itu siapa yang tidak haus? Ari haus sama haus. Hanya kalau tidak saum, apa bedanya saya dengan kambing? Apa bedanya saya dengan kambing? Saya masih hari-hari abring-abringan jeung domba. Da unggal boy ge saya mah abring-abringan jeung domba. Sakapeung malamun mawa hiji teh. Batur ngomong duan wae yeuh. Lamun saya nungtun domba teh pan batur ngomongna kitu. Bogat ku geus biasa. Ningali si eta jeung domba barang nanti. Duan wae yeuh. Nungtun domba. Saya ingat nasihat apa Luqmanul Hakim gitu ya. Nah lah kurang lebih saya mendengarnya dulu dari siapa dengan bahasa Sunda. Dengan bahasa Sunda katanya seorang ayah gitu menasehati anaknya yang kerjanya hanya menggembala kambing. Kurang lebih nasihatnya dulu saya mendengar kade senaja kade yangnya nya ge ujang masa nya ge sapopoe abring-abring yang jeung domba kade ujang budak bapak. Ya guys, sapopoe sudah abring-abringan teh jeung domba. Kade can ujang budak bapak. Oh jero teh nasehat atuh. Kade ulah nepi ka teu geunah bapak mah ninggal ngadengena ge. Lamun ujang nungtun domba batur ngomong duan wae yeuh cenah atuh bapak teh teu geunah ujang mah budak bapak. Itu batur bika ngomong gitu sigan jeung teh ada bedana lah cenah jelema eta jeung domba mah atuh eta teh menyakitkan gitu. Ya jero teh nasihat itu teh ada cenah jang nya ge sapopoe ujang teh abring-abring jeung domba ujang budak bapak. Lain anak domba. Ujang budak bapak lain anak domba. Nah ini kembali ke sini nih ayat dari rangkaiannya ini yang terakhirnya ayat 54. Ini penegasan itu dari Allah bahwa pada hari ini artinya ini kan di akhirat nantinya la tuzlamun nafsun syai'an. Setiap individu itulahnya setiap individu manusia itu tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya Allah benar-benar itu kan nanti tina ayat anu tungtung ayat itu teh atin teh alaisallahu biahkamil hakimin. Ya bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa orang kafir itu nanti setelah di akhirat mereka mengakui bahwa mereka memang pantas masuk neraka. Karena tidak ada kezaliman dari Allah. Mereka masuk neraka itu karena dizolimi Allah, enggak. Tidak ada satu individu pun, seorang pun yang dizolimi oleh Allah sedikit pun. Wala yujzauna illa ma kuntum ta'malun dan wala tujzauna dan tidaklah kalian itu diberi balasan illa ma kuntum ta'malun kecuali atas apa yang telah kalian amalkan. Itu nasihat Ali bin Abu Thalib itu al yauma amalun wa godan amrun. Al yauma amalun godan amrun. Kalau lebih demikiannya ini maknanya hari ini kamu melakukan apa nanti putusannya besok. Artinya akibatnya akan kamu rasakan besok. Nggak ada ya, tidak ada yang tidak demikian. Artinya kan tidak ada amal yang tidak diberi balasan. Al yauma amalun godan amrun. Sekarang kamu melakukan apa seolah-olah bebas melakukan begini-begini bisa, artinya memang ketika di dunia bebas dalam arti karena setiap pelanggaran, setiap dosa itu kan harus dihukum, nggak ada yang tidak dihukum. Tapi ada yang memang oleh Allah hukumannya tidak dikenakan di dunia, nantilah di akhirat. Itu yang lebih berat sebetulnya. Itu yang lebih beratnya kalau hukumannya itu Allah kenakan nanti di akhirat. Ada juga kan yang melakukannya di dunia, hukuman dari Allahnya pun Allah timpakan di dunia. Itu lebih beruntung sebetulnya kalau hukumannya itu Allah berikan di dunia. Karena yang tadi dunia mah kadarnya rendah.
Waktunya tidak lama dan jumlahnya sedikit. Ya itulah yang namanya dunia. Al yauma amrun, hari ini ada amal, besok urusannya. Itulah intinya nasihatnya. Artinya hari ini kamu melakukan apa? Tidak ada yang bebas dari Allah. Ya tidak ada yang bebas dari Allah. Yang baik tidak ada yang bebas, yang buruk tidak ada yang bebas. Artinya dua-duanya sama-sama akan dibalas oleh Allah. Semua amal itu akan ada balasannya dari Allah. Wala tujzauna, dan tidaklah kalian diberi balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali berdasarkan apa yang telah kalian amalkan. Nah ini ada dua nih. Satu ayat ini, surat apa nih yang wa alaisa lil insani illa masa'a, dan tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang kecuali itu adalah amalnya sendiri. Itu dari amalnya. Surat Al-Ahzab atau nanti dua kalau nggak salah yang ayat demikiannya. Wa alaisa lil insani illa masa'a, tidak akan ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali illa masa'a, apa yang dia amalkan. Anggaplah itu untuk hal yang baik. Artinya seseorang jangan berharap mendapatkan pahala sementara dia tidak beramal. Jangan berharapnya dapat pahala sementara dia tidak beramal. Makanya tidak akan ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali dari apa yang telah dia usahakan, dia amalkan. Kemudian untuk hal sebaliknya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini Allah sudah menetapkan demikian. Tidak ada siapapun yang akan menanggung dosa orang lain, itu nggak akan ada. Tidak akan adanya sesiapapun yang akan menanggung dosa orang lain. Berarti benar nih ini yang di sini. Dan tidaklah kalian itu diberi balasan kecuali berdasarkan apa yang kalian amalkan. Gak akan ada yang dari amal orang lain. Ya, tidak akan adanya yang dari amal orang lain. Orang lain yang beramal pahalanya lalu diberikan kepada kita, nanti orangnya protes. Yang beramal orang lain itu misalnya terus pahala balasan dari Allah itu diberikan kepada bukan yang beramal. Banyaknya Allah gitulah, mau mustahil kan. Yang tadilah dua tanya, satu wa alaisa lil insani illa masa'a, tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang kecuali dari apa yang ia amalkan sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak ada siapapun yang akan menanggung dosa orang lain. Ini nih yang sejalan nih dengan ayat ini. Pada hari ini tidak ada satupun, tidak akan ada satupun manusia yang dizolimi oleh Allah sekecil apapun. Dan tidaklah kalian akan diberi balasan kecuali apa yang telah kalian amalkan. Tosah berestahnya rangkaian keberapa nih dari ayat 48 sampai 54-nya rangkaiannya. Nanti bagian berikutnya 4 ayat lagi nih dari ayat 55 sampai ayat 58. Ya, kita mengikuti ininya pembagian menjelaskan itu surat Yasin ini dibagi-bagi demikian nih dalam kitab At-Tafsirul Munir ini. Yang bagian berikutnya nanti ayat 55-nya sampai 58.